Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Terus sekalian, alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan ilmu negara. Karena ini pertemuan pertama setelah Idul Fitri, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, saya tentunya kangen kepada saudara sekalian. Sudah lama tidak melihat wajah saudara sekalian, wajah Elni, wajah Dimas, wajah Deva, dan yang lainnya. Oleh karena itu, mengawali pertemuan perkuliahan ini, tentunya yang pertama saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Beriring doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan kemarin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya, saudara sekalian, tentunya melanjutkan perkuliahan kita setelah kemarin kita beberapa pekan off dulu setelah UTS, saudara sekalian. Kita tentunya harus melanjutkan perkuliahan kita karena ada beberapa materi yang harus kita bahas dalam perkuliahan ini. Kita tentunya bisa mengoptimalkan perkuliahan kita. Mudah-mudahan saudara sekalian bisa mengikuti semuanya via Zoom ini untuk memudahkan proses perkuliahan kita. Hari ini kita akan membahas materi tentang kekuasaan negara dan hukum, atau negara, hukum, dan kekuasaan. Pada pertemuan pertama dulu, saya sudah pernah sampaikan kepada saudara sekalian, apa alasan atau mengapa kita kuliah ilmu negara. Saudara mungkin masih ingat, saya ini masih sambil remember saja, sambil mengingatkan kepada saudara sekalian materi yang sudah pernah kita bahas. Kita dalam ilmu hukum mengenal adagium atau ungkapan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum dengan kekuasaan. Oke, saudara Ali. Nah, Ali, coba masih ingat Ali apa adagium atau ungkapan yang menunjukkan adanya hubungan antara hukum dengan kekuasaan? Mana Ali? Halo Ali, ada? Silakan Ali. Lupa lagi Pak. Lupa lagi. Oh benar, halus jujur ente Jan. Coba Dimas Arif Wibowo. Hadir, Pak. Ya, silakan. Bagaimana ungkapan yang menunjukkan adanya hubungan antara hukum dengan kekuasaan? Itu yang hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Kezaliman. Oke. Elni, mana Elni? Coba Elni. Ada Elni? Iya, Pak. Oke, coba apa? Ulangi apa yang disampaikan tadi oleh Dimas. Hukum tanpa kekuasaan itu angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum itu kezaliman. Ya, maksudnya bagaimana Elni? Ya, maksudnya bahwa ketika dalam kekuasaan tanpa hukum akan melakukan sesuatu yang seenaknya gitu, Pak. Itu artinya kan kezaliman. Ya. Sedangkan ketika hukum tanpa kekuasaan itu angan-angan, bahwa ketika ada hukum tanpa kekuasaan ya kita tidak punya hak apa-apa gitu untuk memerintah, untuk melakukan sesuatu. Oke. Ya, Dimas dan Elni dianggap lulus. Ali harus mengulang lagi Bang Ali nanti. Oke, itu ya, tolong diingat sekalian ya. Saya sudah sampaikan kenapa di awal saudara kuliah pengantar ilmu hukum.
Di situ dikenalkan tentang hukum, pengenalan tentang hukum. Hari ini kita kuliah ilmu negara. Saudara tentunya sudah banyak membaca tentang pengertian negara yang secara umum, kalau kita lihat pengertian negara, itu adalah organisasi kekuasaan. Oke, kita lihat slide yang pertama. Kita tentunya saudara sekalian, yang pertama untuk melihat hubungan antara kekuasaan negara dan hukum, maka yang paling pertama kita melihat bagaimana keterkaitan, bagaimana hubungan antara negara dengan masyarakat. Perhatikan, tentunya secara umum kita melihat negara itu adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan. Nah, karena kita tentunya terakhir kemarin saya sudah menjelaskan via Zoom ini unsur-unsur negara ada rakyat. Nah, maka di situ negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan. Ali, diintegrasikan itu apa bahasa Cicalengkanya, Ali? Hah? Kamu nyalakan dulu itu mikrofonnya. Apa diintegrasikan itu? Integritas itu diaplikasikan gitu, Pak. Ya. Pasa apa diintegrasikan tuh Pasa? Bahasa Cipakai nama digabung. Nah, eta Pak diselaraskeun. Ata ali kumaha ente mah geus salah deui wae. Diintegrasikan itu disatukan, digabungkan. Jadi makanya saya tanya bahasa Indonesia supaya ente ngerti apa itu diintegrasikan. Itu kan ternyata memang ngerti apa itu diintegrasikan. Jadi negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Nah, kita tentunya bisa tahu lahirnya negara lahir dari adanya kehendak masyarakat, adanya keinginan masyarakat. Dalam bahasa Rousseau, J.J. Rousseau, dia katakan yang disebut dengan kontrak sosial. Oke, Ania, mana Ania? Ada Ania? Ya, Pak. Oke, apa yang dimaksud dengan kontrak sosial itu, Ania? Wajib, Pak. Oke, Fakhri Aziz, mana Fakhri Aziz ada? Hadir, Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan kontrak sosial itu? Kontrak sosial ditulisnya ya. Mungkin kayak kesepakatan lagi bersama, Pak. Oke. Kesepakatan yang dijalani bersama-sama. Oke. Kontrak itu nanti saudara belajar dalam hukum perdata ada kontrak. Kontrak itu adalah perjanjian. Saudara menuangkan kontrak, nah itu di dalamnya ada perjanjian, di dalamnya ada kesepakatan. Maka ketika saudara dulu belajar tentang lahirnya negara atau asal mula atau alasan terjadinya negara, salah satunya adalah teori kontrak sosial, teori perjanjian masyarakat kontrak sosial itu. Nah, jadi kontrak sosial itu saya katakan lahirnya negara lahir karena adanya kesepakatan, karena adanya perjanjian dari masyarakat. Kesepakatan itu tentunya dalam berbagai hal. Kesepakatan untuk mendirikan negara itu sendiri, kesepakatan tentang tujuan negara. Nah, saya sudah sering sampaikan, tujuan negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45, saya ingin ngetes atau ingin menyapa Amelia Azahra, ada? Ada, Pak. Oke. Apa kesepakatan masyarakat warga negara Indonesia terutama the founding fathers yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45? Yang pembukaan itu bukan, Pak? Ya, apa saja? Sebentar, Pak. Oke. Fariska, mana Fariska? Ada Fariska? Oke, mikrofonnya dinyalakan. Oke. Yuk, silakan. Melindungi segenap bangsa. Oke. Seluruh tumpah darah Indonesia. Terus. Memajukan kesejahteraan umum. Oke. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Melaksanakan ketertiban dunia. Oke, Fariska orang mana? Fariska aslinya?
Orang Banyumas. Oh iya, pantesan logatnya tidak seperti si Ali yang orang Cicalengka. Oke, ya betul Pak Rizka itu ya. Tujuan negara itu adalah kesepakatan yang dihasilkan oleh the founding fathers, bahwa lahirnya negara itu adalah yang pertama untuk melindungi segenap bangsa. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah ikut terlibat dalam perjuangan perdamaian dunia. Makanya kenapa ketika sekarang gitu kan lahir atau adanya persoalan antara Israel dengan Palestina, nah, negara kita harus terlibat, ikut menyelesaikan, karena memang tuntutan dari negara, termasuk tentunya kita kalau kaitkan dengan hukum internasional. Tapi sekarang tadi dalam Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa tujuan negara itu bukan hanya untuk kepentingan internal, tapi juga bagaimana ikut terlibat dalam persoalan eksternal negara lain. Karena tentunya negara lain pun sama, ketika ada persoalan yang muncul yang terjadi di negara kita, maka di situ ada keterlibatan dari negara lain. Nah, makanya sekarang ramai kan diungkapkan di media, di-share di media, di medsos, bagaimana keterlibatan Palestina ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Nah, sebetulnya tentunya dengan negara lain pun sama. Ini akan melihat seperti itu. Nah, itu yang saya maksud, bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan, disatukan. Masyarakat itu berkumpul kemudian melakukan kesepakatan. Nah, integrasi itu berkumpul, menyatu gitu. Sehingga lahirlah kesepakatan tentang tujuan negara. Tujuan negara yang 4 yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tentunya mengacu pada tujuan negara secara umum yang 2 yang sudah sampaikan. Oke, Citra Ayu ada, Citra Ayu? Hadir, Pak. Oke, coba kalau tujuan negara yang 2 itu apa saja? Sebelum masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 45, saya sudah sampaikan tujuan negara secara umum. Lupa lagi. Ajis Imam, coba Ajis Imam. Ada Ajis Imam? Ya Pak, bagaimana Pak? Oke, kok malah nanya lagi bagaimana? Dari tadi kan saya udah nanya, Ajis Imam. Hilang fokus Pak. Oh, fokus. 4 tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 itu tentunya mengacu atau merujuk pada 2 tujuan negara secara umum. Nah, 2 tujuan itu apa? Adil dan makmur, menuju Indonesia yang adil dan makmur. Oke, siapa itu barusan yang saya lupa lagi namanya, kamu itu siapa? Aziz Pak. Aziz, ada orang mana Aziz? Banyumas. Oh, Banyumas juga. Oke, pantesan ya, logatnya beda dengan Ali. Iya, Pak. Oke, Astri ada Astri? Ada, Pak. Oke, Astri. Apa 2 tujuan negara secara umum itu? Lupa lagi, Pak. Lupa lagi. Oke, silakan siapa yang ingin bantu jawab yang masih ingat? Yang menjamin keamanan sama kesejahteraan, bukan Pak? Oke, siapa itu yang menjamin keamanan kesejahteraan? Siapa yang bicara? Biar Pak. Biar, oke. Ya, ada yang ingin menyampaikan lain? Yang tradisional sama modern, bukan Pak? Yang klasik, ya, klasik dan modern. Iya Pak, maksudnya klasik Pak. Siapa yang bicara ini? Pak. Hah? Dini Amalina. Dini Amelina, ya. Tujuan negara dalam arti klasik itu apa, Dini? Tempat aman bagi rakyat, Pak. Oke, Dini ini di mana, Dini? Di rumah. Orang mana, Dini, teh? Orang Bandung, Pak. Oh, orang Bandung. Oke, tujuan negara dalam arti klasik itu bahwa lahirnya negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Gitu kan. Sehingga kalau dalam hukum administrasi negara nanti sudah akan belajar, negara itu disebut sebagai penjaga malam. Nah, karena perlindungan itu, malam itu biasanya banyak kejahatan. Nanti sudah akan kembangkan dalam hukum administrasi negara. Nah, sementara tujuan negara dalam arti modern apa, Dini? Untuk memajukan kesejahteraan umum, Pak.
Dalam bahasa lainnya apa namanya supaya kamu kelihatan anak hukumnya? Kesejahteraan umum itu apa? Bahasa lainnya, bahasa asingnya? Apa, Pak? Nggak ingat, Pak. Nggak ingat. Welfare, apa Pasa? Tidur Pak Safa. Aduh, cuma Pasa tidur ya. Kok ali ente naon negara kesejahteraan itu dalam bahasa asingnya? Welfare state. Masih ingat welfare state? Saya sudah sampaikan itu kan? Welfare state, negara kesejahteraan. Nah, jadi saya katakan tadi, dalam teori kenegaraan secara umum dua tujuan negara tadi. Tujuan negara yang pertama dalam arti klasik, bagaimana lahirnya negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Memberikan keamanan terhadap warga negaranya. Sementara tujuan negara dalam arti modern, mewujudkan kesejahteraan, atau yang kita kenal dengan istilah welfare state, negara kesejahteraan. Nah, dua tujuan negara yang saya katakan tadi secara umum itu, tujuan negara dalam arti klasik maupun modern, maka kemudian diimplementasikan, dirinci dalam konstitusi negara Indonesia. Tadi 4 tujuan negara itu, melindungi segenap bangsa itu kan, ya, memberikan keamanan terhadap warga negaranya. Maka saya sering sebut lahirnya negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Yang paling pertama dulu tentunya dalam rangka menjaga rakyat warga negara dari penjajahan. Nah, baru kemudian setelah itu bagaimana memajukan kesejahteraan umum. Nah, kemudian setelah memajukan kesejahteraan umum, maka kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Terakhir adalah ikut terlibat dalam tujuan perdamaian. Oke, nah itu sekalian adalah yang saya katakan tadi, kontrak sosial, perjanjian masyarakat, kesepakatan apa yang hendak dicapai, kesepakatan apa yang ingin diwujudkan ketika lahirnya suatu negara. Tuh. Oke, kita kembali. Yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Negara tentunya memiliki wewenang. Dalam ilmu politik nanti saudara akan mempelajari negara itu terdapat power, dalam negara itu terdapat power, kekuasaan. Maka dalam ilmu politik konsekuensi dari power, konsekuensi dari kekuasaan, maka kekuasaan yang ada dalam negara itu akan berkonsekuensi pada adanya authority, wewenang. Presiden itu punya kekuasaan, maka tentunya akan melekat kewenangan-kewenangan yang ada pada presiden. DPR itu punya kekuasaan, maka tentunya akan ada kewenangan yang melekat pada DPR. Gubernur itu punya power, punya kekuasaan, maka tentunya akan melekat kewenangan-kewenangan yang ada di DPR. Kosma itu punya power, nah, ketua kelas itu punya power, itu masih Pasa ini Kosma. Kosma itu punya power, maka kemudian ada kewenangan yang harus dijalankan oleh Pasa sebagai Kosma. Gitu. Harus menyiapkan link Zoom, gitu kan? Harus mengingatkan kepada mahasiswa yang jarang masuk. Itu adalah kewenangan yang harus ditunaikan, yang harus dilaksanakan. Itu sekali lagi bahwa karena negara itu memiliki kekuasaan, maka mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Oke, negara adalah kekuasaan terorganisir. Nah, tentunya kan kita tahu kekuasaan yang ada dalam negara itu kekuasaan yang tidak semaunya, tapi terorganisir. Artinya jelas organisasinya. Kalau nanti saudara sekalian kuliah lebih lanjut di semester 3 ada mata kuliah hukum tata negara, ada nanti yang kita pelajari dalam negara itu alat kelengkapan negara atau organ-organ negara. Jadi kekuasaan yang ada dalam negara itu bukan yang tidak terorganisir, tapi terorganisir. Jelas organisasinya. Yang saya sebut tadi, orang memiliki kekuasaan sebagai seorang presiden karena dia menduduki jabatan di organisasi presiden, kepresidenan. Sebagai anggota DPR dia memiliki kekuasaan karena dia
duduk menempati organisasi DPR dan seterusnya. Maka katakan saya lagi, negara adalah kekuasaan terorganisir yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, lagi-lagi tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama. Welfare state, kesejahteraan bersama, kesejahteraan negara atau negara kesejahteraan. Nah, oleh karena itu sudah bisa lihat di situ bagaimana kekuasaan yang melekat pada negara itu adalah mengatur masyarakat hukum. Makanya tadi di awal kita sudah sampaikan hukum tanpa kekuasaan angan-angan. Orang bagaimana mau mengatur, mau menentukan hukum kalau tidak memiliki kekuasaan, begitu. Saudara, nanti ke depan semester-semester berikutnya akan banyak mengkaji permasalahan-permasalahan hukum sehingga nanti diharapkan saudara greget. Sebagai orang hukum maka saudara harus punya greget. Maka sebelum greget, sekali lagi sebelum greget, maka tentunya harus tahu, harus connect bagaimana kondisi hukum yang ada hari ini. Nah, persoalan yang terjadi biasanya ini mahasiswa ilmu hukum, bagaimana mau greget sementara dianya sendiri don't care dengan persoalan hukum. Kan orang tidak akan greget dengan persoalan hukum kalau dia tidak mau mengikuti perkembangan hukum. Oleh karena itu maka saya tegaskan tadi, mahasiswa hukum itu harus punya interest, harus punya greget dengan kondisi hukum yang terjadi hari ini. Gitu. Tapi tentunya saudara akan lebih banyak. Nah, kalau sekarang kan saudara masih belajarnya yang umum saja, pengantar ilmu hukum, pengantar Indonesia, ilmu negara. Nanti akan lebih spesifik, saudara kuliah hukum pidana, saudara kuliah hukum perdata, saudara kuliah hukum tata negara, saudara kuliah hukum administrasi negara, dan yang lainnya. Nanti tentunya akan lebih banyak mengkaji persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Nah, maka nanti diharapkan saudara harus punya tadi greget. Bahwa saya ini sebagai mahasiswa hukum, ya tentunya diharapkan punya concern, fokus, ingin membenahi hukum yang terjadi. Tapi saudara sekalian, ketika kita punya greget, di kampus kita diskusi, di kelas kita mendiskusikan terhadap persoalan-persoalan atau problematika hukum yang ada hari ini, di kampus, di kelas kita hanya bicara saja, hanya diskusi saja. Eksekutornya untuk menentukan bagaimana baik atau bagaimana hukum yang berlaku itu ada di negara yang tentunya memiliki kekuasaan. Saudara kritisi misalkan dulu rame tentang undang-undang cipta kerja, misalkan. Saudara berbicara tentang undang-undang sistem pendidikan nasional, misalkan. Terus saja kita bicarakan di kampus tentang undang-undang terpadu, peraturan secara umum termasuk undang-undang dasar dan sebagainya. Tapi kita tidak punya kekuatan apa-apa. Apa yang akan dilakukan berikutnya itu adalah persoalan DPR dengan pemerintah, dengan presiden. Nah, tapi sekali lagi saya katakan, kita di kampus ya mendiskusikan, kita membahas, mengangkat, apalagi nanti di semester 7 kalau saudara sekalian menyusun skripsi, itu lebih fokus kajian pada persoalan atau permasalahan tertentu. Ini tentunya sekalian yang harus kita perhatikan. Artinya bagaimana kekuasaan terorganisasi itu mengatur masyarakat hukum. Jadi lahirnya kekuasaan itu bukan tadi kalau kan tadi Elmi kemudian Dimas menyampaikan hukum tanpa kekuasaan itu adalah angan-angan. Kita punya keinginan untuk menegakkan hukum tapi tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan untuk mewujudkan hukum tersebut ya angan-angan. Ya hanya tadi mungkin bisa jadi hanya greget saja. Kita ingin menegakkan hukum pemberantasan korupsi gitu kan. Tapi kalau ahlinya masih mahasiswa belum jadi penegak hukum ya tidak bisa. Tapi paling tidak tadi ada greget. Ada perhatian. Nah, jadi itu. Sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum maka akan muncul kezaliman atau yang lebih sederhana adalah kesewenang-wenangan. Setiap orang yang memiliki kekuasaan maka tentunya kalau dalam ilmu politik sudah sampaikan power tends to corrupt. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Sekecil apapun kekuasaan yang dimiliki oleh individu, oleh seseorang, maka kecenderungan untuk menyalahgunakan itu akan selalu ada. Masa ini kebetulan Kosma punya kekuasaan, mungkin kalau pasar tidak amanah, gitu, dia akan menyalahgunakan kekuasaannya.
Bagaimana menyalahgunakan kekuasaan kosma? Misalkan orang lain apa namanya kuliah, misalkan orang lain melaksanakan tugas karena mentang-mentang saya kosma, nanti sudah beres kuliah dengan pautan, kuliah dengan dosen, dia nyantai tidur apa gitu kan. Nah, itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh kosma. Nah, saya katakan sekali lagi, apalagi kekuasaan yang besar, kekuasaan yang dalam negara. Oleh karena itu, agar kekuasaan tidak disalahgunakan, harus jelas aturan mainnya. Saya di awal sudah sampaikan, KASA, walaupun kosma, kalau tidak kuliah, kalau tidak mengerjakan tugas, kalau tidak mengirimkan UTS, UAS, jangan berharap nilainya jadi bagus. Nah, itulah aturan main kurang lebih kan gitu. Di negara pun sama begitu. Presiden itu punya kekuasaan yang luar biasa. Gubernur itu punya kekuasaan yang luar biasa. Bupati itu punya kekuasaan. Tapi jangan sampai kekuasaan itu disalahgunakan. Maka kemudian ada batasan-batasan. Yang mengatur tentang presiden ada undang-undang dasar. Ada undang-undang penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari KKN. Ada undang-undang administrasi pemerintahan dan lain sebagainya. Kekuasaan gubernur dibatasi oleh undang-undang pemerintah daerah sehingga jelas apa saja kewenangan-kewenangan gubernur, kewenangan-kewenangan bupati dan seterusnya. Nah, itu tentunya harus diperhatikan. Oke, kembali. Kekuasaan terorganisir yang mengatur masalah hukum itu untuk mewujudkan tujuan negara atau tujuan-tujuan tertentu. Jadi ketika Undang-Undang Dasar 45 sudah menggariskan ada tujuan-tujuan tertentu, maka bagaimana kekuasaan itu punya orientasi ke arah sana? Bagaimana untuk mewujudkan perlindungan terhadap warga negaranya? Bagaimana untuk mewujudkan kesejahteraan umum? Bagaimana mewujudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Sehingga saya katakan tadi, siapapun yang berkuasa di negara ini, siapapun yang berkuasa di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung, dan sebagainya, orientasinya ke sana, ke 4 tujuan itu. Saya sudah sampaikan bagaimana zaman pemerintahan Soekarno, bagaimana zaman pemerintahan Soeharto, bagaimana zaman pemerintahan SBY, bagaimana zaman pemerintahan Jokowi. Orientasinya ke sana. Apalagi yang terakhir saja misalkan pemerintahan Jokowi. Ada kartu Indonesia sejahtera, ada kartu Indonesia sehat, dan lain sebagainya. Itu orientasinya adalah ke sana. Apapun yang dilakukan oleh negara dalam rangka mewujudkan dari tujuan negara itu, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pada akhirnya orientasinya demi kesejahteraan bersama, welfare state. Kalau sudah merasakan perlindungan bagi warga negaranya, kalau sudah berusaha memajukan kesejahteraan umum, kalau sudah menjamin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diharapkan akan tercipta welfare state, negara kesejahteraan. Kita sudah sering sampaikan bagaimana negara, bagaimana daerah itu bisa sejahtera itu, maka tentunya tadi ukuran sejahtera itu kan, ya saya sering sampaikan, yang sederhananya terpenuhinya kebutuhan makan atau kebutuhan pokok, yang sederhana. Apalagi kalau sudah terpenuhi tadi yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, luar biasa. So, bagaimana orang akan merasakan kesejahteraan kalau kemudian tidak merasakan, tidak terlindungi, tidak terpenuhi kebutuhan pokok, tidak mendapatkan pendidikan. Tuh, masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu atau manusia adalah bagian dari negara. Nah, itu kan. Tadi di awal, salah satu unsur negara, unsur dalam pembentukan negara adalah masyarakat. Negara memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya agar dapat mewujudkan cita dan tujuan dari masyarakat negara tersebut. Itulah koneksi, hubungan. Tidak akan ada negara kalau tidak ada masyarakat. Maka rakyat atau masyarakat itu menentukan negara. Ketika ada negara, maka negara itu memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya. Gitu. Saudara, coba feedback atau memikirkan bagaimana ketika dulu zaman penjajahan, sebelum diproklamirkan negara. Kan tidak akan ada negara kalau tidak ada the founding fathers yang merumuskan akhirnya negara. Tapi setelah ada negara, maka negara punya kekuasaan. Sekarang begini, yang lebih simpel misalnya. Pada masa pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota. Teman-teman tentunya sudah pernah memilih gubernur yang kemarin bupati, wali kota di daerahnya masing-masing. Apalagi pemilihan presiden. Kedaulatan rakyat itu rakyatlah yang menentukan siapa yang jadi presiden. Gitu kan? Tidak
Presiden Jokowi tidak akan jadi presiden kalau tidak dapat dukungan dari masyarakat, dari rakyat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak akan jadi gubernur kalau tidak ada dukungan dari rakyat. Seterusnya, ada Banyumas itu, tadi siapa Banyuwangi, siapa Jawa Tengah, Jawa Timur itu, gubernur tidak akan terpilih kalau tidak didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu kekuasaan dalam negara itu pada prinsipnya ditentukan oleh kedaulatan rakyat. Tapi saudara sekalian mohon maaf, nah ini konsekuensinya setelah terpilih presiden, setelah ada gubernur, setelah ada bupati, setelah ada organ kekuasaan yang di negara, maka kekuasaan itulah yang menentukan terhadap rakyatnya, terhadap masyarakatnya. Kalau kasarnya, kalau saya sudah jadi terpilih, ya bagaimana saya nanti, kan begitu. Masyarakat harus mengikuti apa yang saya tentukan, kan begitu. Itulah yang dimaksud, masyarakat itu yang menentukan adanya negara. Negara memiliki kekuasaan. Dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya agar dapat mewujudkan, hanya tadi ya, kalaupun tadi ya kasarnya tadi, kalau sudah terpilih jadi presiden, kalau sudah terpilih jadi gubernur, kalau sudah terpilih jadi bupati, jadi wali kota, nanti bagaimana eksekusi, bagaimana program-program yang akan dijalankan oleh presiden, oleh gubernur, oleh bupati, wali kota, terserah mereka, kan gitu. Pada proses awalnya ya ditentukan oleh masyarakat, oleh rakyat. Tapi sudah terpilih, nanti terserah mereka. Hanya dalam konsep kenegaraan, kekuasaan yang dimilikannya itu jangan sampai dilakukan kesewenang-wenangan, tapi ini untuk mengatur masyarakatnya agar dapat mewujudkan cita dan tujuan dari masyarakat dan negara tersebut. Rakyat, masyarakat memilih itu karena punya keinginan, kalau istilah Sunda itu sugan. Istilah Jawanya apa sugan itu pasang? Bahasa Indonesianya apa sugan itu? Mudah-mudahan, barangkali gitu kan. Nah, rakyat itu punya keinginan. Ya, mudah-mudahan saja kalau saya memilih presiden ini, kalau saya memilih gubernur ini, kalau saya memilih bupati ini, wali kota ini, suatu saat nanti kalau dia terpilih, dia akan mewujudkan kehendak dari masyarakat sesuai dengan cita tujuan masyarakat dan negara. Kan begitu, ada harapan itu. Makanya orientasinya jelas. Artinya saya katakan sekali lagi ada hubungan yang sangat erat masyarakat dengan negara atau masyarakat dengan kekuasaan, dengan penguasa. Seseorang tidak akan menjadi penguasa yang memiliki kekuasaan dan berkonsekuensi pada kewenangan yang melekat padanya kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, dari rakyat. Demikian juga nanti kekuasaan yang melekat pada individu, pada pribadi, itu kemudian harus punya orientasi bagaimana mengatur masyarakatnya. Oleh karena itu kalau sudah ada yang berkuasa, yang didasarkan pada pilihan masyarakatnya, maka tentunya orientasinya harus jelas sesuai dengan apa yang digariskan dalam program-programnya. Maka nanti kalau di negara itu ada rencana pembangunan jangka menengah nasional, kalau di daerah itu ada rencana pembangunan jangka menengah daerah, gitu kan. Ada program-program baik tahunan maupun 5 tahunan. Dalam 1 tahun ini program negara, program presiden, program pemerintah daerah, bupati, gubernur itu apa? Itu jelas. Nah, itu sekalian yang menunjukkan adanya keterkaitan. Nah, sekarang bagaimana negara dengan hukum? Kalau tadi kan masyarakat dengan negara atau negara dengan masyarakat. Bagaimana hubungan negara dengan hukum? Negara dengan hukum diibaratkan oleh MacIver itu adalah teorinya bahwa negara adalah anak tetapi juga orang tua dari hukum. Nah, ini kan yang menunjukkan sangat terkait tuh. Negara itu adalah anak tetapi juga sekaligus orang tua dari hukum. Seperti halnya dulu atau kemarin beberapa pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana saling menentukannya antara hukum dengan politik kan gitu. Kata teman-teman yang kuliah di ilmu politik di FISIP, hukum itu adalah produk politik kan gitu. Karena undang-undang lahir dari lembaga-lembaga politik, DPR, Presiden, gitu kan. Maka orang politik bicara begitu, hukum adalah produk politik. Prof. Mahfud MD juga menegaskan begitu dulu waktu menulis disertasinya di UGM, dia katakan begitu. Hukum itu adalah produk politik. Tapi kalau bagi anak hukum tidak begitu kan. Justru sebaliknya, politik itu yang harus mengikuti pada hukum. Karena hukum itu sebagai panglima. Supremacy of law, supremasi hukum. Hukum harus di atas segala-galanya. Kalau tadi kan hukum adalah produk politik, berarti hukum itu
ya di bawah politik gitu kan. Nah, karena produk politik kan gitu. Tapi kalau kata anak hukum tidak begitu. Hukum itu harus di atas segala-galanya. Artinya tadi di atas politik. Karena undang-undang itu kan nanti misalkan ada undang-undang partai politik, ada undang-undang pemilihan umum, ada undang-undang tentang tadi saya sebutkan penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Nah, maka aktivitas politik yang terjadi itu harus mengikuti pada hukum yang berlaku kan gitu. Nah, itulah tapi saya katakan tadi mau beres-beres kalau kita berbicara seperti itu. Itu. Seperti hanya kalau kata orang Sunda itu membicarakan tentang telur dengan ayam kan, mana heula? Nog heula, telur heula atau ayam heula gitu pasaran. Terus saya muter kan gitu. Nah, Ayam heula, Pak. ayam heula. Nah, fiksi ali ayam tilu naon, tina telur, pasaran telur tina ayam. Terus aja gitu kan. Terus-terusan tidak akan beres-beres. Nah, tapi yang pasti saya katakan tadi itu yang menunjukkan adanya keterkaitan. Nah, negara dengan hukum sama begitu. Negara adalah anak tetapi juga orang tua dari hukum. Kan kalau sepintas mah bingung kan. Maksudnya negara adalah anak dari hukum, artinya negara dilahirkan oleh hukum. Di samping itu negara adalah orang tua dari hukum, maksudnya bahwa negara melahirkan hukum. Kan Pak Mulit. Ada konstitusi. Nah, konstitusi itu kemudian lahir setelah undang-undang, setelah negara. Nah, kan? Tapi secara de jure, gitu kan, pengakuan hukum negara itu, pengakuan itu terkait dengan bagaimana aspek yuridis dari suatu negara. Seperti organisasi lah, gitu. Saya sering sampaikan karena negara ini sebagai suatu organisasi, maka saudara sekalian kalau membentuk organisasi pun sama begitu. Di satu sisi di dalam organisasi itu ada anggaran dasar. Anggaran dasar dalam organisasi itu adalah hukum. Ketika lahir organisasi berdasarkan anggaran dasar. Tapi anggaran dasar lahir seiring dengan organisasi itu terbentuk. Nah itu. Kan saya tadi katakan, negara adalah anak dari hukum, artinya negara dilahirkan oleh hukum. Di samping itu, negara adalah orang tua dari hukum, maksudnya bahwa negara melahirkan hukum. Terus saja muter. Ini maksud saya yaitu untuk menunjukkan bahwa keterkaitan antara negara dan hukum. Masyarakat yang terdiri dari kumpulan adalah bagian dari negara. Nah, oke, ini mah yang tadi ya. Nah, sehingga kalau kita lihat lebih simpel, nah kita bisa melihat adanya hubungan yang sangat erat. Dari pengertian itu kita bisa melihat hubungan antara masyarakat, negara, dan hukum. Coba saya perhatikan. Yang pertama dari manusia. Sebagai individu-individu, sebagai pribadi-pribadi. Manusia sebagai individu, manusia sebagai pribadi. Saya katakan tadi, sudah coba berupaya atau berusaha untuk memikir pada masa-masa penjajahan sebelum adanya negara. Atau ketika saudara memikirkan akan membentuk suatu organisasi. Di situ ada individu-individu, manusia. Kita tentunya sudah sepakat, manusia itu tentunya punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Maka kemudian kalau menurut siapa? Manusia itu sebagai makhluk sosial itu teorinya siapa? Teorinya siapa? Manusia sebagai makhluk sosial itu apa sih? Dalam sosiologi, siapa yang tahu? Manusia itu sebagai makhluk sosial. Aristoteles. Aristoteles bukan? Aristoteles. Apa ininya? Cecep. Ya Cecep apa ininya? Zon politikon. Oke, zon politikon. Manusia itu sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, maka tentunya kita sudah sangat mafhum, kita sudah sangat sepakat bahwa karena manusia itu sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan ini. Jangan jauh-jauh sekalian di masyarakat. Di kelas ini saja ketika kita berinteraksi, saya butuh terhadap kalian. Bayangkan kalau kalian sekarang memboikot saya. Saya minta misalkan Elni nge-WA saya. Yang biasa Elni misalkan tiap sehari sebelumnya nge-WA saya, besok kuliah. Nah, bayangkan kalau kemudian Elni tidak nge-WA saya, Pasha tidak nge-WA saya, Ali tidak nge-WA saya, semuanya nge-boikot. Saya kan tentunya tidak bisa ngajar. Padahal saya harus ngajar.
Sebaliknya juga sama begitu. Mahasiswa ya harus butuh dosennya, gitu kan. Harus merasakan butuh, jangan mahasiswa itu merasakan justru bosan ketemu yang Pak Utang orang yang kuliah Pak Utang jangan begitu. Tapi kita harus merasakan masing-masing punya kebutuhan. Makanya saya katakan dari awal, saya rindu ketemu dengan kalian. Nah, itu saya berarti ya merasakan bagaimana saya butuhnya mahasiswa. Nah, semestinya sudah sekarang juga merasakan begitu, rindu kepada Pak Utang. Jangan malah sebaliknya, justru saya hoream ketemu dengan Pak Utang nih, ngajar nage tepugu, kuliah nage tepugu, kan? Perbananya wungkul, jadi ketika saya itu bisa jadi malu, gitu kan. Saya katakan apalagi di masyarakat tentunya kan gitu. Kita sudah sangat mafhum itu. Dari kecil kita membutuhkan bantuan orang lain. Butuh bantuan orang tua, butuh bantuan keluarga, butuh bantuan teman, butuh bantuan siapapun. Oleh karena itu di masyarakat itu, manusia berkumpul dalam masyarakat itu adalah tempat pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu saya sering sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, saudara sekalian itu jangan egois. Masing-masing harus saling memenuhi kebutuhan dalam berbagai hal, dalam perkuliahan. Ketika beberapa pertemuan yang lalu saya menugaskan resume itu kan saya sudah sampaikan kalau kelas A itu semuanya hampir mengumpulkan kan, bagus ya saya sudah sampaikan itu kan. Tapi kelas B waktu itu dari 40 lebih itu masih hanya yang mengumpulkan, yang mengirimkan tugas resume ya seperti kelas kalian itu hanya 11 orang. Maka saya tegur seluruh mahasiswa yang tidak mengumpulkan. Masa dari 45 orang itu yang mengumpulkan hanya 11 orang resume itu. Yang sebelum UTS kemarin kan saya sudah sampaikan juga di kelas ini kan. Tapi kalau kelas ini saya sudah sampaikan hampir semuanya mengumpulkan. Kelas B itu yang mengumpulkan hanya 11 orang. Ternyata ada, menurut alasannya itu ternyata ada oleh seseorang dikumpulkan ke orang tersebut satu orang tapi tidak dikirimkan ke saya. Nah berarti ini ada persoalan tentang interaksi di kelas itu. Walaupun saya tidak menyalahkan kepada seorang yang tidak memenuhi, saya salahkan semuanya saja. Kenapa? Karena di petunjuk itu kan sudah jelas. Saya di MS itu kalau kalian masih ingat tugas yang resume itu, silahkan mengirimkan email kan ke email. Saya langsung tidak dikolektif oleh Kosma atau siapa penanggung jawab. Di kelas B itu kemudian dikolektif, dikumpulkan di kolektif di seseorang, bukan Kosma dulu itu, ya mungkin penanggung jawabnya, tapi tidak dikirim ke saya. Makanya saya bilang tadi, saya tidak menyalahkan orang yang menanggung jawab itu, tapi juga ya saya salahkan semuanya. Kenapa Ari ngirimkan ke si A, ke temannya itu bisa, kenapa tidak langsung ke saya? Padahal di petunjuk resume itu kan, silahkan kirimkan langsung ke email saya kan. Tapi maksud saya ingin menegaskan, persoalan terjadi di kelas pun sama begitu. Bahwa interaksi yang dibangun itu harus relatif sinergi gitu. Katakan tadi, saudara dengan mahasiswa yang lainnya harus berinteraksi dengan baik. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Saya dengan mahasiswa juga sama begitu. Mahasiswa dengan saya, dengan dosen juga sama begitu. Saudara berinteraksi dengan orang tua juga sama begitu. Berinteraksi dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik. Berinteraksi dengan tetangga juga sama begitu. Tentunya kebutuhan itu juga banyak. Bukan hanya kebutuhan dalam hal-hal tertentu, tapi kebutuhan dalam berbagai hal. Masyarakat berinteraksi itu misalkan antara satu tetangga dengan tetangga yang lain bukan dalam konteks hanya memenuhi kebutuhan pokok saja misalkan untuk makan, tapi kebutuhan yang lain termasuk pengakuan. Kenapa saya harus berinteraksi dengan Pasha? Kenapa saya harus berinteraksi dengan Ali? Kenapa saya harus berinteraksi dengan yang lainnya? Supaya ada pengakuan bahwa saya diaku oleh kalian sebagai dosen kalian kan begitu. Di rumah pun sama begitu. Di masyarakat pun sama begitu. Pemenuhan yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan bukan hanya terkait dengan kebutuhan pokok, kebutuhan makan, walaupun itu bisa jadi kan. Sehingga kalau orang sering mengatakan yang kaya pun membutuhkan yang miskin karena tidak mungkin ada nasi di rumah, ada beras di rumah kalau tidak hasil dari yang miskin, terutama misalkan petani dan pekerja di kebun, desa dan sebagainya. Orang sering katakan itu. Nah, itulah yang saya katakan tadi, interaksi yang harus dibangun dengan baik. Oke. Sehingga berinteraksi di masyarakat.
Termasuk tentunya di dalamnya ada keinginan-keinginan, ada kehendak-kehendak. Sehingga saya katakan tadi ketika proses pendirian negara Indonesia. Bagaimana ketika ada interaksi, ada kesepakatan-kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan dalam konteks negara tadi, kebutuhan ingin dilindungi, itu adalah kebutuhan. Basic need, kebutuhan dasar. Orang ingin mendapatkan perlindungan, orang ingin merasakan keamanan, orang tidak mau dijajah, itu adalah kebutuhan dalam negara kan begitu. Ya, the founding fathers, para pendiri negara itu ya tadi punya kebutuhan, punya keinginan untuk itu. Akhirnya berkumpul dalam masyarakat. Nah, akhirnya kemudian masyarakat yang punya keinginan untuk kebutuhan itu mendirikanlah negara. Itulah kemudian disebut dengan unsur pembentuk. Masyarakat itu merupakan unsur pembentuk sehingga terbentuklah negara. Kita lihat, coba perhatikan saudara. Bagaimana kemudian konsekuensinya dengan hukum? Nah, negara, hukum, masyarakat, hukum. Nah, negara lahir karena hukum. Terus sebaliknya, negara melahirkan hukum. Nah, karena dalam negara ini tadi ada kekuasaan dan kewenangan mengatur. Kekuasaan dan kewenangan mengatur. Mengatur itu tentunya kemudian dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dari mulai undang-undang dasar, undang-undang, sampai di daerah ada peraturan daerah. Masyarakat di sini juga harus terlihat. Masyarakat dalam konteks hukum, saudara bisa melihat bagaimana proses pembentukan hukum. Lebih jauh nanti saudara sekalian akan kuliah hukum tata negara, akan kuliah ilmu perundang-undangan, akan kuliah hukum konstitusi. Nanti saudara bisa melihat bagaimana tahapan pembentukan hukum. Bagaimana tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan hukum itu. Sehingga kaitannya dengan masyarakat, hukum itu dibentuk harus berlandaskan pada aspek sosiologis. Jadi sudah akan diperkenalkan ada 3 landasan pembentukan hukum. Ada landasan filosofis, ada landasan yuridis. Nah, yang ketiga adalah ada landasan sosiologis. Kalau landasan filosofis bahwa hukum itu dibentuk sesuai dengan falsafah negara, cita-cita negara, filosofis negara, Pancasila. Landasan yuridis bahwa hukum itu dibentuk harus sesuai dengan prosedur mekanisme peraturan perundang-undangan. Jika nanti saudara akan melihat presiden walaupun punya kekuasaan yang luar biasa, tapi dia tidak bisa membentuk undang-undang begitu saja tanpa pembahasan dengan DPR. Sebaliknya DPR walaupun sebagai lembaga legislatif nanti sudah bisa lihat. Walaupun DPR punya kekuasaan legislatif, tapi tetap dalam proses pembentukan undang-undang, karena undang-undang kita menentukan bahwa pembahasan undang-undang itu harus dilakukan antara DPR bersama dengan Presiden, pemerintah. Itu adalah landasan yuridis. Sehingga masing-masing jelas porsinya, kewenangannya sudah jelas. Nah, yang ketiga tadi saya katakan ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis itu bahwa peraturan perundang-undangan itu lahir dari kehendak masyarakat. Harus melihat pada kepentingan masyarakat. Harus melihat pada aspirasi masyarakat. Makanya nanti sekalian kalau DPR atau di daerah DPRD akan menyusun suatu undang-undang, di daerah ada menyusun perda, ada yang disebut dengan hearing public. Public hearing. Nah, mendengarkan masyarakat. Mendengarkan publik. Misalkan kemarin ketika Undang-Undang Cipta Kerja, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu sosiologis. Hukum itu lahir dari kehendak masyarakat. Walaupun tentunya kita nanti dalam perkembangannya kita akan melihat dinamisasi atau perkembangan yang sangat dinamis. Sejauh mana masyarakat berkiprah, walaupun tentunya sebenarnya DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. DPRD di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Dia dikategorikan sebagai wakil rakyat. Dia dikategorikan sebagai wakil masyarakat. Nah, maka banyak orang yang mengatakan kemudian ya kalau representasi masyarakat DPR, maka cukuplah ketika proses pembentukan undang-undang, DPR itu merupakan representasi dari masyarakat, maka aspirasi masyarakat itu yang melalui DPR tadi. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan, hearing public, mendengarkan pendapat dari masyarakat ketika menyusun suatu rancangan undang-undang, ketika akan membentuk hukum itu penting. Itu sekarang di sini terlihat landasan sosiologis. Nah, kemudian akhirnya akan berefek, akhirnya kembali kepada individu-individu lagi. Bahwa hukum itu ada, saudara kan kuliah dalam
Pengantar ilmu hukum, ada tujuan hukum. Ada tujuan hukum itu misalkan yang terkait dengan ada teori utility, kemanfaatan. Nah, bahwa hukum itu diharapkan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, terwujudnya cita dan tujuan masyarakat negara. Karena lahir dari kehendak masyarakat, berdasarkan pada aspirasi masyarakat, maka tentunya hukum yang dibentuk itu konsekuensinya mewujudkan ketertiban dan keteraturan, memberikan hak dan kewajiban, terwujudnya cita dan tujuan masyarakat dan negara. Akhirnya kan efeknya, pengaruhnya kembali lagi kepada manusia, kepada individu. Nah, gitu. Dari awalnya ini tadi manusia, individu, kemudian membentuk masyarakat, membentuk negara, melahirkan hukum, akhirnya hukum itu kembali kepada individu-individu lagi, kepada pribadi-pribadi lagi. Makanya disinilah saya katakan tadi ada koneksi, ada hubungan yang erat antara masyarakat, negara, dan hukum, atau sebaliknya hukum, negara, dan masyarakat. Itu terus muter saja kan. Kalau sudah jadi hukum, maka itu akan berpengaruh, akan berdampak, akan berefek juga bagi masyarakat, terlebih tentunya bagi individu-individu. Sehingga terlihat jelas sekalian, ada keterkaitan yang sangat erat antara hukum dengan kekuasaan. Oke, saudara sekalian, untuk pertemuan ini saya rasa cukup. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, saya persilakan saudara sekalian menyampaikan pertanyaan. Sementara itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan atau ingin menyampaikan tanggapannya, saya persilakan. Sementara saya cukupkan sampai di sini dulu.